Ya. Jadi mulai hari ini ada kebiasaan baru kita. Jadi sebelum memuji Tuhan, ya, sebelum menyembah Tuhan, terus ya, listen to me, dengerin ke sini, ya. Kita mau berdiri bersorak, ya. Kalian pas di awal-awal ini ikutin tulang dulu. Nanti lama-lama kalian bisa bersorak, ya. Nah, kemarin tulang keras sama si Nia, tegur keras si Nia sama si Dumai gara-gara mereka ketika penyembahan kurang serius. Nah, jadi gini, tulang itu sayang sama kalian, tapi kalau kalian ada perilaku yang harus ditegur, tulang harus ditegur, karena kalau kita sayang sama seseorang, kita harus ingatkan kesalahannya gitu ya. Ya, jadi kalian juga yang kemarin nggak tahu kejadian itu, tulang juga nggak mau ulangin kejadian itu, karena kalau bisa kita saling ngerti, maksudnya kalian juga ngerti apa yang tulang mau ya. Kalian dididik di sini belajar, tapi kelakuan juga, perilaku, dan juga menghormati Tuhan gitu ya. Ya, jadi kalian ikutin tulang sebelum kita penyembahan ya. Sebelum kita penyembahan, kalian berdiri dulu, stand up please ya. Semua fokus ya. Tulang hanya punya permohonan ya. Kalau tulang nggak perlu dihargai, put your pen, taruh pulpennya ya. Nah, jadi kalau misalnya tulang nggak dihormati, kalau kamu nggak menghormati juga nggak apa-apa, tapi Tuhan harus kita hormati. Dengerin ya, ada ayat firman Tuhan bilang, Raja, ya, di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, Tuhan itu roh, kita nggak bisa lihat dia. Yesus sudah terangkat ke surga, tapi tulang mau kasih tahu kalian, walaupun kalian nggak lihat, Yesus ada di sini. Nah, Tuhan mau kita hidup dalam iman, percaya bahwa Tuhan di sini. Jadi, Theo, no, ya, kalian harus sungguh-sungguh ya. Kalian harus belajar percaya bahwa Tuhan ada di sini dan kalian hormati sepanjang penyembahan aja. Nanti kalau sudah selesai penyembahan, udah dengerin firman, nah nanti kita kan ada acara bebas, kalian bisa ngobrol. Nah pas snacking juga kalian bisa ngobrol ya, supaya Tuhan nggak pandang kalian tuh anak pemberontak, tapi orang-orang yang menghormati Tuhan ya. Tadi kan kita udah belajar lagunya ya, jangan main-main ya. Walaupun kalian ini masih menganggap ini biasa, ikutin aja ya. Kita mau bersorak kepada Tuhan, ikutin saja, katakan dengan segenap hatimu ya. Terus, oke, jangan ulang lagi yang Tuhan kemarin ya. Perhatikan, di sini datang untuk beribadah. Oke, ikutin. Haleluya. Ya, makanya jangan malu-malu ya, yang keras. Haleluya. Haleluya. Ya, jangan senang hati, jangan ketawa-ketawa ya. Kita kasih tahu ke Tuhan, haleluya itu adalah ungkapan yang memuliakan Tuhan. Jadi kayak hore gitu ya, itu memberikan semangat gitu ya. Coba haleluya. Coba haleluya. Serius, sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Serius, jangan ada yang main-main. Sampaikannya sama Tuhan ya, sampaikannya sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, nanti kita akan terus sempurnakan. Itu namanya haleluya itu, kamu tanya aja orang tuamu. Haleluya itu memberikan pujian kepada Tuhan. Oke. Nah, kita mau berdiri saja supaya lebih fokus ya. Kalau mau ambil buku lagunya boleh, tapi harus berdiri mau menyembah Tuhan ya. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau beribadah sungguh-sungguh. Aku berdoa Tuhan supaya tidak ada yang Kau pandang nakal di tempat ini. Tapi mereka mau beribadah dan kita mau berikan suara yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Tuhan memberikan kita nafas, Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita makanan dan minuman, kita bisa belajar. Kalian tidak tinggal di kolong jembatan. Nah, karena itu kalian mau pulang aja untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saat
menyembah dengan suara yang terbaik ya. Jangan ada yang malas-malasan. Fokus hanya kepada firman. Kita bagikan hidup terang bagi jalanku. Ayo bernyanyi dengan sungguh-sungguh. belajar mencintai firman-Mu. Mereka suka membaca firman-Mu, karena firman-Mu ini adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Amin. Take a seat. Oke, sekarang dengerin ya. Nah, Tulang mau bagi firman yang sederhana saja, singkat, ya, yang penting, dan itu kenapa Tulang suka ulang-ulang ya. Yang baca firman hari ini Karen, tolong berdiri deh ya. Matius 7 ayat 13 sampai 14 ya. Yang lain perhatikan Alkitabnya ya. Ayo. Ya. 13. Itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, oke Theo, kalau main-main nanti kamu Tulang suruh berdiri. Main-main lagi, kamu nggak dapat snack ya. Padahal kita mau ada sesuatu nih hari ini yang enak, oke? Dengerin. Nah, dengerin. Nah, ini kemarin kan Tulang kasih ayat hafalan juga. Nah, tapi Tulang terangin juga. Kenapa ini diulang-ulang? Karena ini yang penting, ya. Jadi kalian harus tahu, ya. Perhatikan Des, ya. Tolong kalian kasih tahu. Kus, matanya ke sini, ya. Frans, ya. Jadi Tulang mau kasih tahu kalian, ya, tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Sekalipun Yesus sudah menjadi jalan sampai ke surga. Dengerin semuanya, ya. Ini yang fondasi. Walaupun kadang-kadang Tulang pikir ya, apakah firman ini cocok buat kalian, tapi tetap aja Tulang yakin bagikan ini pada kalian sejak dini. Supaya apa? Supaya kalian hati-hati. Ya, kita semua harus hati-hati. Jangan berpikir mentang-mentang, oh Tulang aku udah ke sekolah minggu setiap minggu, ya. Terus aku orang Kristen, ya. Merasa bahwa nanti akan masuk surga, enggak, Sarah? Ya, perhatiin ya. Jadi dari sejak awal Tulang tua Desi mau tanaman kalian fondasi, aduh, ya, ya. Perhatikan Frans. Jadi kasih tahu ya, ini kan kalimatnya sederhana. Gak semua orang Kristen akan masuk surga. Makanya di tempat ini Tulang mau ajar kalian supaya benar-benar masuk jalur yang benar-benar sampai ke surga. Nah, dikatakan di situ ini perumpamaan ya. Jadi makanya Tulang ulang-ulang terus yang penting sampai kalian tahu, paham gitu ya. Makanya Theo, ya, makanya dikasih dulu jadi ayat hafalan. Jadi ingat kan? Nah, nanti dari ayat hafalan itu Tulang bagi dalam sharing firman supaya kalian semakin tahu. Karena orang Kristen banyak gak tahu ini. Kata Yesus gini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Dikatakan itu kayak gini ya, Sarah. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Maksudnya apa sih Tulang? Jadi gini, kalau kita mau masuk surga itu, orang agama tertentu aja bilang kalau katanya mau masuk surga itu melewati jalan kayak sehelai rambut, ya. Jalan di sehelai rambut sulit. Kita pun seperti itu. Nah, kalau mau masuk surga, sesak pintunya, sempit jalannya, artinya apa Tulang? Sarannya itu nggak gampang. Kenapa emang nggak gampang? Karena kita harus setia dan konsisten baca firman setiap hari. Nah, coba kalian lihat di luar sana. Apakah semua orang Kristen baca firman setiap hari? Kebanyakan enggak. Nah, itu satunya. Nggak mudah untuk setia baca firman setiap hari. Gampang nggak, mudah nggak sih untuk berdoa makan, doa sebelum tidur, doa sesudah bangun, gampang nggak dilakukan? Kadang-kadang kita malas kan? Kadang-kadang kita lagi lemah lah, atau bosan lah, jenuh gitu kan? Nah, tapi kalau kamu mau lewati pintu yang sesak dan jalan yang seperti itu kan cuma perumpamaan. Artinya kamu harus mau mendisiplinkan diri untuk baca firman ya Sarah, setiap hari. Berdoa sebelum tidur, sesudah bangun, termasuk doa makan gitu kan. Nah,
Kemudian menjadi pelaku firman itu gak gampang. Misalnya kalau si Sarah, bukan Sarah yang si Theo kan suka panggil si Franciscus jadi tikus. Nah itu nggak boleh. Nah kan kita udah belajar firman, janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita, karena itu tidak baik. Karena kalau kita mau memuji Tuhan, dengerin ya semua. Kalau kita memuji Tuhan, terus tiba-tiba ini kan kita harus baru selesai memuji Tuhan, terus nanti habis memuji Tuhan, masa langsung bilangin nama Agus kayak gitu, kan jadi nggak cocok kan? Baru selesai memuji Tuhan, baru selesai baca firman, tapi tiba-tiba ngomong kebun binatang, terus kata-kata yang menjelekkan nama orang kan nggak cocok kan? Nah, untuk melakukan itu menjaga mulut kita supaya tetap berkata-kata baik itu nggak mudah. Coba nanti praktekin, masih aja tetap jelekin nama orang. Nah, tapi kalau kamu mau benar-benar masuk surga, kamu harus jaga perkataanmu. Jaga perkataan. Kalau misalnya si Kus tadi sih tulang perhatiin ya, dua perhatiin, dia bisa menahan diri. Kayak kemarin dia kan tendang ya, orang Jambi bilang sepak ya, si Duman. Nah itu dia nggak sabar. Kalau tadi mungkin dia kasihan karena kamu kecil, anak kelas 2 gitu ya. Nah tapi kalau mau di dalam Tuhan, menahan amarah itu susah kan? Kalau kita dibikin jengkel, dimarah, kayaknya kita mau balas marah kan? Nah itu tidak mudah. Nah itu contohnya, kalau kita mau masuk surga itu, kita harus jaga hati kita, gak mudah marah, gak mudah tersinggung. Ya, itu yang namanya pintunya sesak, jalannya sempit. Intinya gini, kalau mau masuk surga itu gak mudah, kamu harus jaga mulut dengan perkataan yang baik. Gak mudah kan? Tapi kalau benar-benar mau masuk surga, harus lakukan itu. Di luar sana bahkan yang kalian mudah ketemu orang, gampang sekali kan ngomong kebun binatang kan, banyak kan? Nah, kebanyakan kayak gitu. Gampang kalau orang bikin kita marah, ya kita balas marah, itu gampang. Nah, tapi kalau kalian mau sungguh-sungguh, ada surga loh. Jadi gini, dengerin ya, tolong kasih ilustrasi ya. Jadi sama kayak bumi ini, dengerin dulu kita waktu di dalam kandungan, oek gitu, langsung kita lihat aja, udah ada bumi kan? Nah, sama. Di sana ada surga udah, dan Yesus ada di situ nungguin kita. Di sini Allah Bapa, Yesus duduk di sebelah kanannya nungguin kita. Nah itu makanya tulang mau tuntun kalian sampai ke sana. Karena kalau orangnya jahat, suka ngomong kebun binatang, ngejekin nama orang, nyontek, bohong, itu nggak bakalan sampai ke sana. Nah, jadi kata firman, kalau mau sampai ke surga itu yang dimana Yesus sekarang, jalannya sempit dan pintunya sesak, gak gampang, ya. Yang paling cocok untuk konteks kalian adalah untuk keadaan kalian harus betul-betul melatih mulutnya, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong kebun binatang, nggak boleh bohong, dijaga tangannya. Si raja masih suka pukul kan? Tangan itu dipakai untuk melakukan yang baik. Kalau kamu suka pukul orang, itu namanya berbuat jahat. Karena orang jahat nggak akan ada sampai ke surga. Kamu harus tahu itu. Makanya tulang sangat marah sama kalian kalau kalian ngomong carut, ya kan? Bukan benci, ya. Karena itu akan membahayakan keselamatanmu nanti. Jadi jangan anggap enteng anggap biasa dengan bohong, dengan pukul teman. Itu jangan anggap biasa aja. Nanti kalau kamu tiba-tiba, misalnya nih, dengerin aja, kamu tiba-tiba meninggal, mati, kamu belum sempat bertobat, ya, dan kamu masih suka pukul teman, itu Tuhan nggak berkenan atas kamu. Kalau Tuhan nggak berkenan atas kamu gimana? Kamu diizinin nggak ke surga? Nggak diizinin. Makanya tulang itu selalu nyatain kamu, jangan suka pukul. Itu tidak mudah kan untuk melatih dirimu untuk gak pukul kan, gak mudah kan. Nah tapi kalau kamu mau masuk surga, kamu harus lewatin cara itu. Kamu harus menguasai dirimu untuk gak pukul orang, gak nyontek di sekolah, ya. Harus dikasih tahu nih, karena tulang ini terserah kata orang kayak gimana. Tulang ini menuntun kalian pada satu tujuan.
Jadi bukan cuma Kristen-Kristenan atau sekolah mingguan enggak. Tapi kita harus jelas tujuannya sampai ke surga. Jangan sampai kamu orang Kristen tapi masih ngomong kebun binatang, ngomong jahat, bohong, pukul teman. Nanti kalau kamu tiba-tiba mati, gak sempat bertobat, Tuhan gak terima. Karena masih lakukan dosa. Jadi di sini itu bukan cuma ngumpul-ngumpul kayak gitu, tapi nanti oleh proses berbulan-bulan kalian lama-lama berubah. Nggak lagi pukul teman, nggak lagi ngomong carut. Ya, itu tujuannya. Bukannya Tulang mau ajak-ajak kalian supaya masuk ke komunitas Tulang, enggak. Kan kayak Tulang itu kan termasuk kayak gereja Pentakosta Harismatik ya. Dulu sih di gereja tradisi. Ya, bukan mau ajak-ajak kalian ke gereja Tulang, enggak. Tulang mau prihatin sama kalian ke gereja tapi masih suka melawat, suka ngomong kotor. Itu yang Tulang mau bentuk dari kalian. Nah, nanti kalau kalian berubah, ya kan, orang tua kalian senang dan masa depan kalian pun akan dijamin oleh Tuhan. Tapi kalau kalian jahat, ngomongnya jahat, ya Tuhan nggak suka sama kalian. Oke? Jadi ingat ya, kalau mau ke surga itu, kalau kamu nanti cerita sama papa mama, kata Tulang dibagi dari firman, itu nggak mudah masuk surga ternyata. Jadi diibaratkan kayak kita melewati pintu sesat dan jalan sempit. Karena kita harus betul-betul kuasai tangan kita nggak pukul orang, jaga mulut kita nggak ngomong carut, jaga mulut kita nggak ngomong kebun binatang ya, Theo, ya, oke, gitu ya. Jadi setiap hari kalian harus berubah. Kalian harus saling ingatin, ya, nggak boleh ngomong kebun binatang, ngomong carut, ya, nggak boleh lagi ya Theo bilang nama si Prasisu gitu ya. Nah, coba dengerin itu lah. Kalau namamu diganti Veo, diganti namamu misalnya Veo, misalnya jadi Kadal, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Sama, dia juga sama. Dia nggak mau namanya dibilang tikus, namanya Fransiskus. Kalau di Jawa, kus-kus itu biasanya orang Jawa itu bagus, kus Hendratmo, kayak gitu. Nggak boleh lagi bilang namanya tikus ya. Gak boleh, nanti kata-katamu itu dicatat sama Tuhan. Nanti kamu harus pertanggungjawabkan. Makanya Tuhan harus jaga omongan. Gak boleh ngomongin orang, gak boleh ngomong gak baik sama orang. Oke? Ya, oke. Kita mau doa. Semuanya di tangan. Tuhan mau doain kalian. Tuhan, Aku sudah membagikan firman kepada mereka dan cara yang sederhana yang aku bisa. Mungkin kelihatannya firman ini terlalu tinggi buat mereka, tetapi saya percaya Roh Kudus yang sanggup mengajar segala usia, segala kemampuan. Saya lakukan bagian terkecil, Roh Kudus yang ajarkan kepada mereka dengan sesuai dengan usia dan kemampuan mereka, supaya mereka mengerti bukan hanya cuma ke gereja jadi orang Kristen lalu masuk surga, tapi mereka harus memiliki cara hidup yang disiplin untuk baca firman, untuk berdoa, untuk menjaga perkataan mereka, untuk menjaga anggota tubuh mereka, melakukan hal yang baik. Aku berdoa Roh Kudus, Engkau yang terus kerjakan dan tanamkan firman ini dalam hati mereka, dan aku berdoa supaya Engkau memberikan mereka hati yang tenang, dan Tuhan berikan pertumbuhan di dalam hati mereka. Itu bagian Bapa, bagian Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan aku mau hari setiap roh pencuri benih firman Tuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya firman bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Dan aku akan melihat mereka diubah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.